Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemodelan perancangan, ya. Jadi, pola-pola perancangan dalam pemodelan perancangan. Sebetulnya mata kuliah ini adalah introduksi dari mata kuliah pola-pola perancangan di mata kuliah pilihan di RPL, gitu ya. Jadi sekali lagi ini hanya introduction. Nah, lebih mendalamnya nanti Anda bisa ikuti di mata kuliah itu, tapi Anda bisa juga belajar. Nanti ada video di YouTube yang Anda bisa ikuti, bukan video saya tapi gitu ya. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah memahami pengertian dan karakteristik pola perancangan, ya. Jadi memahami pengertian dan karakteristik pola perancangan, kemudian memahami jenis-jenis pola, kemudian memahami keuntungan dan kelemahan penggunaan pola, ya. Jadi seperti itu. Kemudian motivasinya, urgensi, mengapa kemudian kita perlu belajar apa itu pola-pola perancangan, bahwa di dalam object oriented design ini kemudian terdiri dari berisi dari desain notasi, begitu ya. Nah, OTD method ini emphasize design notation, di mana baik untuk spesifikasi dan dokumentasi. Tetapi OOD ini kemudian lebih dari sekedar drawing diagram, gitu ya. Jadi seorang desainer yang baik ini ya, ada definisi good draftsman means good designer, gitu ya. Good designer ini kemudian dia membuat desain-desain sedemikian rupa di dalam object oriented design itu sehingga hasil yang dihasilkan, desain yang dihasilkan itu kemudian sangat baik, gitu ya, sangat baik, baik dari kualitas desainnya, kemudian performanya dan seterusnya. Kemudian good UO designer relies on lots of experience. Jadi kalau Anda menjadi seorang desainer object oriented ini tentunya akan berbeda dengan orang yang sudah memiliki pengalaman, gitu ya, pengalaman di dalam menghadapi berbagai kasus di industri, di dunia nyata, sehingga jadi desain yang Anda buat mungkin kurang optimal, kurang oke, gitu ya, baik dari segi kualitas, maintainability dan seterusnya. Bahwa ini kemudian hasil desainnya ini juga sama pentingnya dengan sintaks, gitu ya. Kemudian most powerful reuse is design reuse. Jadi reuse yang paling powerful di sini adalah design reuse. Jadi kita menggunakan desain yang sudah ada sebelumnya untuk menyelesaikan problem kita, gitu ya. Nah, di sini ada match problem to design experience. Jadi kita bisa menyesuaikan problem yang kita temui itu kemudian dengan pengalaman desain orang-orang yang sudah pernah, begitu ya. Kemudian di dalam desain di sini kita juga tidak perlu menemukan atau reinventing the wheel, gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian kita menemukan sesuatu yang dari dasar lagi, kita cukup menggunakan penemuan orang lain, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda bekerja, kadangkala kita harus menggunakan design pattern, kita harus menggunakan framework tertentu, gitu ya. Framework kalau dari segi pemrograman mungkin kita lebih familiar CI, Laravel, gitu ya, Y framework dan seterusnya. Tapi di dalamnya itu sebetulnya ada pola-pola perancangan yang harus Anda ikuti, gitu ya. Selain bahasanya, kemudian sintaksisnya juga cara menyelesaikan atau mendesainnya mengikuti aturan di dalam pola perancangan itu. Apply the same design solution to the same problem in different context. Kita bisa mengaplikasikan desain solusi, desain yang sama dengan masalah yang mungkin sedikit berbeda, gitu ya, konteksnya sedikit berbeda, gitu ya. Kemudian di dalam ini kita juga bisa recurring design structure, gitu ya, mengulang keberadaannya atau recurrent, gitu ya. Struktur desain yang sudah ada kita bisa lakukan lagi, gitu ya. Nah, kemudian di dalam OO sistem ini
OO system ini kemudian menunjukkan the current structure that promote abstraction, flexibility, modularity, and information hiding. Bahwa dalam OO system ini ada abstraksi, kemudian ada flexibility, ada modularity, ada information hiding. Kemudian di dalam sebuah design structure ini, therein lies valuable design knowledge. Di sana terdapat desain pengetahuan desain yang sangat beragam, gitu ya, yang mungkin itu dihasilkan dari pengalaman yang bertahun-tahun yang tinggal kita gunakan gitu saja, ya. Nah, problemnya di sini bagaimana kemudian kita bisa mengcapture, menangkap, kemudian mengkomunikasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk bisa di reuse di dalam berbagai konteks yang berbeda, ya. Apa itu design pattern? Design pattern ini kemudian menurut Christopher Alexander, seorang arsitek, each pattern describe problems which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem in such a way that you can use this solution a million times over without ever doing the same way twice, gitu ya. Jadi apa itu design pattern adalah masing-masing pola kemudian menjelaskan permasalahan yang terjadi lagi dan lagi di lingkungan kita, gitu ya, dan menjelaskan inti dari solusinya dari permasalahan itu dalam dengan menggunakan cara yang bisa kita gunakan berulang-ulang tanpa harus mengalami kesulitan yang sama berkali-kali, gitu, beberapa kali, gitu ya. Bingung ya. Yes, pokoknya kalau Anda menghadapi problem tertentu, nah ketika problem itu kemudian mirip-mirip dengan desain pattern tertentu, maka Anda bisa aplikasikan itu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak perlu susah-susah, gitu ya. Susah-susah, kemudian memikirkan solusinya yang baik, yang maintainability yang baik, yang cepat performanya dan seterusnya, yang mudah dipahami dan seterusnya. Nah, kita gunakan desain pattern. Kemudian di dalam desain pattern ini dipopulerkan oleh Gang of Four, gitu ya, Gang of Four. Jadi geng 4 orang ini ada Gamma, Helm, Johnson, and Felicich. Ini orang software engineering top, gitu ya, di dalam orang mendesain sebuah software. Nah, mereka menemukan banyak pattern. Nah, ini kemudian dipakai di seluruh dunia. Gitu ya. Anda bisa cari bukunya Gang of Four, gitu ya, gitu ya. Kenapa kemudian kita perlu sebuah pattern? Nah, sebuah pattern ini kenapa? Karena kita mendesain sebuah software ini hard, gitu ya. Kemudian mendesain reusable software harder tentunya ya. Jadi kita mendesain itu sudah sulit, kemudian kita mendesain sesuatu yang bisa reusable. Nah, ini lebih sulit lagi, gitu ya. Maka kemudian experience OO designer need to design. Nah, seorang OO designer ini akan membuat desain yang baik, gitu ya. Sementara desainer yang new, gitu ya, new designer tends to fall back on non-OO technique used before. Jadi seorang OO designer, new OO designer ini seringkali kita kembali ke non-OO teknik, gitu ya. Dan bingung gitu ya kalau pakai object oriented itu kan memang harus tahu metodenya, tahu atributnya, gitu ya, ribet gitu ya. Kalau pakai pendekatan terstruktur itu kan pokoknya kita buat fungsional gitu ya. Semua proses sudah ada algoritmanya, kita buat functionnya sudah tidak ada masalah. Datanya kita pikir pakai database gitu ya. Tapi kalau OO ini tidak sesederhana itu gitu ya. Kita harus identifikasi dia termasuk kelas apa, dia punya hubungan dengan apa gitu ya. Kita gambarkan dengan diagram apa, notasinya seperti apa dan seterusnya. Experience designer know some things gitu ya. Seorang desainer yang berpengalaman ini dia memiliki pengetahuan yang tidak bisa diceritakan gitu ya. Jadi hasilnya kenapa kemudian baik dan seterusnya karena dia sudah
berpengalaman tadi, gitu ya. Sehingga melalui desainnya, hasil desainnya itu, kemudian kita bisa mengetahui dia ini experience atau belum. Ya. Expert designer know to solve every problem from first principle. Nah, seorang desainer yang mahir, yang expert, ini kemudian mengetahui know not to solve every problem from first principle. Jadi nggak perlu setiap problem ini kemudian dipecahkan dari ini ya, first principle, gitu ya. Maka dia bisa menggunakan cara-cara tertentu yang sudah jamak, gitu ya. Maka kita cukup gunakan itu, gitu ya. They reuse solution. Nah, seorang expert designer seringkali juga menggunakan solusi yang bersifat reuse. Dia sudah menemukan problem apa, pengalamannya apa, kemudian dia gunakan untuk menyelesaikan problem itu. This pattern make OO design more flexible, elegant, and ultimately reusable. Maka kemudian pola ini kemudian membuat desain OO ini menjadi lebih fleksibel, kemudian elegan, dan ultimately reusable. Ini seperti kita baca di slide ini saja, gitu ya. Jadi nanti lebih mendetailnya Anda bisa lihat YouTube-nya Pak Eko, ya. Pak Eko itu seorang engineer-nya PB, beliau sangat ahli di Java, gitu ya. Anda bisa lihat di YouTube, nanti tak kasih playlist-nya, gitu ya. Ada design pattern. Apa itu design pattern? Tadi sudah ya. Abstract recurring design structure, bahwa dalam design pattern ini merupakan abstraksi dari struktur desain yang berulang-ulang terjadi, gitu ya. Jadi sebuah abstraksi itu apa? Abstraksi itu kita membuat kalimat yang sederhana dari sesuatu yang kompleks, itu abstraksi, gitu ya. Kadang kita punya teman yang complicated, gitu ya. Nah, kita buat aja abstraksi, ruwet anak itu, misalnya, gitu ya. Nah, itu abstraksi, gitu ya. Desain juga begitu, sesuatu yang rumit, kemudian kita bisa membuat abstraksinya, gitu ya, nah, dengan menggunakan model-model tertentu. Nah, di dalam abstraksi ini, dalam desain pattern ini, memiliki beberapa hal. Di situ ada class, comprise class, and or object, gitu ya. Comprise itu apa ya? Nanti cari di translate ya. Lupa ya. Ada dependensi, ada ketergantungan antar kelas dan objek juga. Kemudian di dalamnya juga ada struktur. Kemudian di dalamnya juga ada interaksi dan convention, ini yang penting ya. Jadi ada aturan main atau apa itu ya, konvensi, kesepakatan bersama, bagaimana sebuah hal itu kemudian kita sebut apa dalam framework di dalam desain pattern itu. Nah, itu kemudian menjadi konvensi. Kemudian names and specifies design structure explicitly. Kemudian di dalam sebuah desain pattern ini nama, kemudian spesifikasinya ini dinyatakan secara eksplisit. Kemudian di dalam desain pattern ini juga merupakan distills design experience. Distill itu apa? Intisari, gitu ya. Intisari dari pengalaman seorang desainer itu menjadi desain pattern. It's good if it be as general as possible. Sebuah desain pattern ini akan baik manakala dibuat segeneral mungkin, gitu ya. Kemudian contain solution that had been proven to effectively solve the problem in the indicated context. Berisi solusi yang sudah terbukti secara efektif menyelesaikan problem pada konteks yang dimaksud, gitu ya, yang terindikasi atau yang dimaksud. Nah, kemudian template dalam desain pattern ini ada name, ada problem, ada konteks, ada forces, ada solution. Name di sini adalah meaningful name, ya, nama yang memiliki makna yang kuat, gitu ya, yang merefleksikan pengetahuan di dalam pattern itu sendiri, gitu ya. Halo, ada suara? Ada pertanyaan? Halo. Ya, apa? Cimut dulu ya Mas ya suaranya ya. Nanti kalau tak tanya, kalau mau tanya boleh ngomong, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Problem, nah di dalam desain pattern
juga terdapat problem, begitu ya. Problem ini berisi atau menjelaskan problem apa yang coba diselesaikan oleh pattern tersebut, begitu ya. Kemudian konteks ini adalah situasi umum di mana sebuah pattern ini diaplikasikan. Kemudian termasuk di dalamnya application domain-nya seperti apa. Kemudian di situ ada forces. Nah, forces ini isu atau concern apa saja yang harus dipertimbangkan ketika menyelesaikan problem ini. Termasuk dalamnya limitasi dan constraint, batasannya. Kemudian ada solution, the recommended way to solve the problem in the given context. Should resolve all the forces, gitu ya. Nah, tujuan dari desain pattern itu sendiri, ya. Nah, yang pertama ada codify good design, ya. Mengkodifikasi desain yang baik. Mengkodifikasi itu ya seperti apa ya? Ya membuat artefak begitu ya, tapi artefaknya itu sebuah desain, gitu ya. Dimana isinya adalah distill and generalized experience, jadi pengalaman yang intisari dari pengalaman dan generalisasi itu. Kemudian aid to novice and experts alike, gitu ya, digunakan untuk membantu novice itu pemula, gitu ya, sehingga and expert alike, gitu ya, seperti seorang expert, gitu ya. Given design structure explicit name, ya, memberikan desain struktur ini penamaannya secara eksplisit, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa benefit, ada common facility, ada reduced complexity, ada greater expressiveness. Anda bisa bayangkan membuat sebuah kelas, kemudian menghubungkan dengan kelas yang lain. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti nama kelasnya yang baik itu seperti apa, gitu ya. Yang ekspresif full itu seperti apa, dan seterusnya, gitu ya. Nah, dengan menggunakan desain pattern ini kita dipaksa, gitu ya, oh seperti ini, maka kita beri namanya seperti ini dan seterusnya, gitu ya. Capture and preserve design information, di dalam desain pattern ini bisa menangkap dan preserve design information. Preserve itu apa? Menyimpan, gitu ya. Informasi desain, di mana di dalamnya ada articulate design succinctly, mampu mengartikulasikan keputusan secara succinctly di dalam sebuah desain. Kemudian improve documentation, dapat meningkatkan dokumentasi. Kemudian mampu juga memfasilitasi restructuring and refactoring, gitu ya. Patterns are interrelated. Pattern ini kemudian saling berkaitan dan terdapat flexibility di sana. Nah, menurut Gang of Force ini ada beberapa ya. Ada dua ya. Ada on scope, ada on purpose. Ya, ini ya, ini matriksnya. Scope dan purpose, gitu ya. Nah, kemudian scope-nya itu class. Kemudian di dalam kelas ini concern with class and the relationship to its subclass at the compile time. Static, gitu ya. Atau yang object, concern with object and the relationship at the runtime or dynamic, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu penemuan Gang of War ini, apakah yang kelas, apakah yang objek. Atau berdasarkan tujuannya, tadi berdasarkan scope-nya, atau berdasarkan tujuannya, ada yang tujuannya adalah kreasional, gitu ya. Kreasional ini berfokus kepada konstruksi atau pembangunan instance, gitu ya. Nah, di dalamnya ada class, defer its object relation to subclass, kemudian object defer part of its object relation to another object. Seperti itu apa, Rek? Cari nanti ya. Terus kamu translate ini pas slide-nya nanti, gitu ya. Structural, how object are composed into larger group. Nah, kita kemudian bisa menggunakan kategori yang struktural, bagaimana kemudian dikumpulkan menjadi grup yang besar, gitu ya. Nah, kalau dalam kelas strukturnya via inheritance, kalau dalam objek strukturnya via composition, gitu ya. Kemudian ada behavioral, how responsibility are distributed.
perilakunya seperti apa, gitu ya. Kalau dalam kelas, bagaimana kemudian algoritma atau kontrol ini bisa diturunkan melalui inheritance itu ya. Atau kalau objek, nah ini algoritma atau kontrol ini melalui object group atau composition. Nah ini ada beberapa jenis desain pattern. Nah, kemudian ini dibuat metriknya, gitu ya. Ada factory method, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebuah desain pattern yang memiliki scope kelas, begitu ya, tapi ada atau memiliki tujuan kreasional, gitu ya. Jadi tahu ya cara bacanya ya. Jadi factory method ini scope-nya itu kelas, bertujuan kreasional. Adapter ini kemudian scope-nya kelas, purpose-nya structural dan seterusnya, gitu ya. Nah ini bertahap pemahamannya nanti ya, nggak semua. Kalau semua pusing. Oke. Nah ini contohnya singleton. Singleton ini masuk kreasional, kemudian objek, gitu ya. Context, it's very common to find class for which only one instance should exist, gitu ya. Jadi sangat umum untuk mengetahui kelas yang kemudian hanya satu instance saja eksis, gitu ya. Nah, contohnya ini sales order processing application may be dealing with sales for one company, bahwa order atau aplikasi aplikasi penjualan ini kemudian diatur, gitu ya, di dalam sebuah sistem sales order processing application may be dealing with sales for one company. Jadi siapapun yang transaksi ke sana nanti yang dapat komisi itu misalkan salesnya spesifik satu, gitu ya. Agak bingung ya contohnya ya. Anda pernah lihat tidak aplikasi yang kita jalankan dia hanya muncul satu layar saja? Apa contohnya ya? Antivirus atau apa ya? Atau jam ya? Jam atau apa ya? Nah, kalau di sini bisa tidak kemudian kita bentar ya. Nah, misalkan open date time. Ini contohnya ya, date time. Atau sistem preference ini ya, sistem preference ini. Bingung ya, bingung. Ini, sorry bukan. Ngaco ya. Activity monitor. Nah, activity monitor ini kan kalau di Windows kan namanya task manager ya. Nah, task manager ini begitu kita buka, kita pindah ke sini ya. Kita buka lagi task manager namanya, activity monitor. Nah, ini buat baru atau mengarah ke situ, Rek? Boleh ngomong nih. Mengarah ke situ, Pak. Nah, waduh. Ini kamu kok pakai topi? Mas, ini kamu tak rekam loh ya. Kalau nanti masuk YouTube pakai topi ini, lamkil ini loh, Mas. Lucu ya, ini sudah mulai crazy ya, nungguin corona. Ini ya, jadi ini contoh singleton ya, contoh singleton. Jadi buat buka activity monitor, nah kita buka berulang kali, selalu, nah ini ya, selalu pergi ke situ. Itu contoh singleton yang sederhana, gitu ya. Problem, how do you ensure that it's never possible to create more than one instance of a singleton class? Nah, bagaimana kemudian kita memastikan bahwa nanti tidak ada lagi instance baru di dalam singleton class tadi. Tidak ada objek baru. Jadi kalau sudah ada objek ya pakai yang itu. Nah, kemudian di situ ada force. Ya, force ini yang force itu yang menekan dia, gitu, yang menghalangi dia. The use of public constructor cannot guarantee
that no more than one instance will be created. Jadi sebelum muncul singleton ini, nah dia kan sudah melakukan percobaan gitu ya. Nah, dia ada percobaan memberikan struktur dan seterusnya. Single instance must also equal to all class gitu ya. Nah, prosesnya itu tantangannya seperti itu. Hanya begini, solusinya kita punya interface. Ini interface singleton. Ini kalau memahami pola-pola perancangan ini, ya pemrogramannya agak lanjut gitu loh ya. Jadi pemrogramannya tidak sederhana, dilanjut. Ada interface. Interface itu isinya semacam kontrak gitu ya. Nah, jadi interface ini kemudian merupakan dia mewarisi gitu ya, mewarisi kelas singleton ini. Kemudian ketika ada konstruktor, dia mengecek apakah company null gitu ya. Kalau ada, tidak. Kalau belum ada instannya maka buat baru. Ya, kalau tidak ya gunakan yang itu gitu ya. Jadi jawabannya agak lanjut gitu ya. If instance null, maka buat new. Kalau tidak, ya cari instance tadi, gitu ya. Cari get instance dari kelas singleton demo itu. Gitu ya. Berikutnya adalah vget. Ini bertipe struktural. Konteksnya adalah often an application contains several complex package, gitu ya. Seringkali aplikasi ini berisi beberapa package yang kompleks gitu ya. Kemudian programmer working with such package has to manipulate many different class. Seorang programmer ini bekerja pada package ini harus manipulasi atau memodifikasi banyak kelas yang berbeda gitu ya. Lalu bagaimana kita memudahkan programmer ini supaya tidak bingung gitu ya. Porsinya, it's hard for programmer to understand and use entire subsystem, gitu ya. If several different application class method of the complex package, then any modification made to the package will necessitate of complete review of all this class, gitu ya. Nah, ini ada package banyak, gitu ya. Nah, kemudian dia mau bekerja yang mana, begitu ya. Nah, kita cukup gunakan package-nya ini, gitu ya. Nah, package-nya ini kemudian dia cukup panggil do something, gitu ya. Nah, do something saja. Ini sudah kemudian bisa tergantung metode mana yang digunakan, gitu ya. Jadi kita bisa atur gitu. Memang agak kurang jelas ya, jadi nanti Anda bisa pelajari lagi contoh desain pattern ini. Ya, jadi terus terang saya belum menguasai terlalu mendalam tentang desain pattern ya. Jadi yang mendalam ini Pak Nurudin dan Pak Tri gitu ya. Karena saya jarang menggunakan desain pattern di dalam desain software gitu ya, karena tergantung problemnya gitu ya. Problem yang saya hadapi mungkin tidak perlu desain pattern yang rumit gitu ya, tapi ini pengetahuan aja buat Anda. Nanti begitu Anda bekerja pada satu kondisi tertentu yang rumit, nah Anda boleh cari alternatif namanya desain pattern gitu aja ya. Ada observer, ini bersifat behavioral. Nah, ini konteksnya adalah when association is created between two class, the code for class become inseparable. Ketika ada asosiasi yang dibuat antar dua kelas, maka kode antar kelas tersebut menjadi tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Apakah ketika Anda hendak menggunakan kelas salah satu kelas, maka Anda juga harus menggunakan kelas yang lain, gitu ya konteksnya. Problemnya, how do you reduce the interconnection between class? Bagaimana Anda mengurangi hubungan tadi antar kelas tadi, especially between class that belong to different module or subsystem. Gitu ya, bagaimana mengurangi interkoneksi itu, hubungan yang hubungan antar
class, gitu ya. Forces, you want to maximize the flexibility the system of the greatest extent possible, maka bisa menggunakan observer, gitu ya. Nah, ini kemudian kita punya kelas observer, gitu ya. Nah, kemudian ini subjek, ada concrete subject, gitu ya. Nah, kemudian ada generalisasi concrete observer dan observer, gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi kita punya beberapa kelas yang mengamati subjek yang sama, gitu ya. Kalau ini mungkin bingung ya, UML ini agak bingung, banyak notasi yang mungkin baru, gitu ya. Ini kan baru ini, gitu ya. Nah, ini prinsipnya bagaimana? Prinsipnya kita punya subjek ini, subjek A, B, C, E 50, B 30, C 20, gitu ya. Nah, kemudian kita punya beberapa kelas observer, gitu ya, mengamati sini. Nah, setiap ada perubahan, gitu ya, maka yang lain juga akan terdampak, gitu ya. Jadi ini observer, gitu ya. Kemudian kelebihan dan bahaya menggunakan pattern, gitu ya. Di situ ada plus, ada minus. Plus itu pros, minus itu cons, gitu ya. Ya, pros cons dengan saya. Yang pertama, kelebihannya dari use of generic solution. Ya, dengan menggunakan design pattern ini berarti kita reuse solusi yang bersifat generik, gitu ya. They provide vocabulary for discussing the problem domain at higher level of abstraction. Nah, ini kemudian memberikan vocabulary atau kata-kata atau term, gitu ya, untuk dilakukan diskusi, gitu ya, pada level yang lebih tinggi dalam abstraksi sistem, gitu ya. Enhance understanding, restructuring, and team communication, meningkatkan pemahaman, kemudian restructuring dan komunikasi tim. Kelebihannya seperti itu. Kekurangannya, nah ini ya, membuat kita ini menjadi limit creativity, gitu ya. Ya, pokoknya ikut-ikut follower, jadi follower, gitu ya. The use of pattern may lead to over design. Ada kalanya kita over design, jadi overkill, gitu ya. Kalau Anda punya problem kecil tapi solusinya yang rumit, nah maka ya over spec atau over design, gitu ya. Padahal pakai solusi biasa ada masalah, gitu ya. Itu benefit and dangers. Organizational impact, nah, the use of pattern require care and planning, bahwa ketika kita menggunakan pattern, maka harus kita pastikan secara organisasi semua stakeholder, semua yang terlibat itu kemudian harus memahami itu ya, kemudian peduli, gitu ya. Aware lah terhadap apa yang kita gunakan, gitu ya, pattern itu. Jadi tidak segampang itu, gitu ya. Kita akan mengalami problem ketika organisasi kita atau member kita itu nggak paham itu, sehingga waktunya habis untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan seterusnya. Pattern must be used with intelligence. Nah, pattern harus digunakan dengan kehati-hatian, dengan ya pintar, gitu ya, dengan ya carefully, gitu ya. Summary, pattern have been identified in many different application domain and are applicable at many different stages of the software development process. Pattern ini sudah dikenali atau diidentifikasi pada berbagai aplikasi domain dan applicable, dapat diterapkan pada berbagai tahapan dalam software development, gitu ya. Pattern are not a panacea, gitu ya. Apa panacea itu apa ya? Nanti googlingin ya. Whenever you see indication that pattern should be applied, you might be tempted to blindly apply. Jadi nggak boleh pokoknya kita harus berhati-hati dalam menerapkan pattern, gitu ya. Walaupun kita melihat indikasi tertentu, tapi kita tidak boleh secara membabi buta. Bentar ya, ada something drop gitu, kaget saya. Ini blindly apply
the pattern, gitu ya. This can lead to unwise design decision. Ya, ketika kita over design tadi akan membawa kita kepada keputusan yang kurang bijak, gitu ya. Keputusan mengenai desain yang kurang bijak. Always understand in depth the forces that need to be balanced, and when other pattern better balance to the force, gitu ya. Selalu memahami, gitu ya. Depth, the force, and jadi forces tadi ya, apakah itu seimbang atau tidak, gitu ya. When the other pattern better balance, jadi apakah kemudian force-nya tadi sudah bisa di-handle atau belum, atau bisa jadi dengan pattern yang lain kemudian bisa di-handle, gitu ya. Make sure you justify each decision carefully. Pastikan Anda punya alasan yang kuat ketika menggunakan pattern tadi, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini ya, ini hasil ini tak kirim ke WhatsApp ini ya. Afif, dengerin sambil tidur-tidur, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?